Tuhan Sang Pencipta untuk momong tanah Jawa sampai 1100 tahun. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dokumentasi ya bro. Ya. Oh. Shooting. Iya Pak. Kisah Gunung Tidar dan kisah Syekh Subakir meruqyah tanah Jawa dari makhluk gaib. Pada masa silam, konon Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Karena itulah diutus seorang ulama asal Persia bernama Syekh Subakir yang ahli dalam meruqyah, ekologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib yang dinilai
menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat tanah Jawa. Dirinya diperintahkan menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu. Para dedemit, jin, dan lelembut tersebut bisa mengubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di dalamnya. Selain itu, jin kafir dan bangsa lelembut bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama terdahulu. Karena itulah Syekh Subakir yang dikenal sebagai ahli menumpas bangsa jin diutus ke tanah Jawa. Kisah peperangan dengan dunia gaib yang dilakukan Syekh Subakir di Pulau Jawa, yaitu ketika dirinya berperang melawan Sabdo Palon atau Kiai Semar, yang dipercaya sebagai pengasuh tanah Jawa. Penghuni tanah Jawa pada saat itu adalah para dedemit, jin, dan setan. Hyang Ismoyo atau Kiai Semar diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk momong tanah Jawa sampai 1100 tahun. Dalam hal ini, Hyang Ismoyo menjadi raja para makhluk gaib tersebut. Namun wujudnya bukanlah dedemit, jin, maupun setan. Ada indikasi kepercayaan masyarakat sekitar bahwa Kiai Semar merupakan nabi utusan Tuhan untuk menjaga tanah Jawa. Pada pertarungan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena keduanya sama-sama memiliki kesaktian yang tinggi. Hingga akhirnya muncul perjanjian damai antara keduanya. Dalam perjanjian damai tersebut, Syekh Subakir yang bernama asli Ali bin Syekh Bakir ini menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon bahwa dia hendak menyebarkan agama Islam. Niat ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabdo Palon. Syekh Subakir kemudian diajak Sabdo Palon ke padepokan agung miliknya di Alas Purwo. Di sana terdapat 2 sumur yang bau busuk. Syekh Subakir diminta untuk mengubah air sumur menjadi wangi. Hal ini dilakukan agar dirinya bisa menetap di Pulau Jawa, khususnya sekitar Gunung Tidar yang berada di Magelang. Bila Syekh Subakir berhasil, Sabdo Palon dan para dedemit tidak akan tinggal di Pulau Jawa, melainkan di pantai selatan. Kemudian Syekh Subakir nyabdo atau mengubah air sumur tersebut. Air di satu sumur bisa menjadi wangi, sedangkan di sumur satunya tidak bisa menjadi wangi. Nyabdo sama halnya dengan sababiyah ataupun ruqyah. Hal pertama yang dilakukan Syekh Subakir adalah menerima tantangan tersebut. Kemudian dia membacakan doa-doa yang diambilnya dari Al-Quran agar mengubah air tersebut menjadi harum. Pembacaan doa-doa dengan ayat Al-Quran, ahli sunnah wal jamaah, serta dizikir menyebut nama Allah dalam Islam disebut ruqyah. Tujuannya adalah untuk menetralkan suatu hal, baik itu barang, tempat, bahkan manusia, agar terlepas dari gangguan makhluk gaib. Ruqyah yang dilakukan Syekh Subakir lebih menonjolkan doa-doa untuk benda-benda mati atau tidak bernyawa. Dalam mengubah air sumur, Syekh Subakir hanya mampu membuat satu sumur menjadi harum, sedangkan yang satunya tetap berbau busuk. Hal tersebut menandakan bahwa antara kehidupan manusia dan jin yang lebih tinggi adalah manusia.
Sama halnya dengan yang dilakukan pada dua sumur itu. Ketika Syekh Subakir sampai di Gunung Tidar, dia juga melakukan hal yang sama. Ketika itu, Pulau Jawa dikisahkan masih belum stabil, layaknya perahu di lautan yang masih goyah karena gelombang. Karena itu, Syekh Subakir datang bertujuan untuk menetramkan bumi tanah Jawa. Dengan bantuan tombak pusaka yang bernama Kiai Sepanjang, beserta doa-doa, dirinya melakukan ruqyah di Gunung Tidar. Kemudian para dedemit takluk dan saat itu baru manusia bisa hidup di tanah Jawa, karena konon sebelum ditumbal atau diruqyah oleh Syekh Subakir, manusia tidak mampu hidup di tanah Jawa karena ganasnya para dedemit pada saat itu. Dedemit yang pada saat itu ganas, namun saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKG Kecamatan Buno melakukan wisata religi yang pada sekarang ini kita berada di Gunung Tidar, yaitu tepatnya Paku Jawa, Paku dari tanah Jawa, berarti pakunya di sini. Nah, ini ada monumennya dan di sana ada Jawa, yang mana Paku Jawa ini merupakan pondasi dari pondasi dari tanah Jawa. Jadi kalau Jawa ya di sini pakunya. Tuh. Jan. Iya kemana? Nasi masih banyak, ayam goreng masih, glameh masih, kuahnya tak ayak,
Glameh masih. Kelopok masih. Gus Saput tantuk Gus Saput. Tutupan awan nek ngene lah. Nek isuk ngene. Hai Bang Marisa. Paling Nyong Mahfud. Nyong Aput. kayak gitu. Jangan kenapa ya. Oh iya. Kebahagiaan wong lanang.